Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat nikmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang sahabatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Aamin Rayan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seputar tentang mazhab. Pertama-tama saya akan membahas tentang permazhaban. Dalam kajian hukum Islam, mazhab merupakan sebuah tema yang menarik didiskusikan. Dalam pengertian sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam Kamus Fikih Al-Ahji menyatakan bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam mengakui hukum syariah yang bersifat praktis dari dalilnya yang bersifat persuasif. Mazhab juga mempunyai arti pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku di agama. Di sini mazhab adalah suatu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam. Oleh karenanya banyak ahli fikih yang mempunyai metode penggalian hukum yang berbeda satu dengan lainnya. Maka tidak heran jika kemudian muncul beragam mazhab fikih. Kedua, ragam mazhab fikih. Secara umum dalam khazanah hukum fikih ada beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diakui oleh mayoritas umat Islam di dunia. Berikut beberapa mazhab fikih yang ada. Pertama, mazhab Hanafi. Kedua, mazhab Maliki. Ketiga, mazhab Syafi'i. Dan keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua yang bertahan sampai sekarang. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanafi Naun bin Syabit Al-Kufi. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling dominan di dunia Islam dengan peringkat 45%. Karakteristik yang paling menonjol dari mazhab ini adalah penggunaan rasio yang dominan. Banyak hukum yang dihasilkan oleh mazhab ini bersifat rasional. Mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Maliki, seorang ulama yang lahir dan besar di kota Madinah. Beliau lahir pada tahun 712 Masehi dan meninggal pada tahun 796 Masehi. Pada usia 84 tahun, selama masa menuntut ilmu, Imam Maliki belajar kepada ulama-ulama Madinah. Guru pertamanya ialah Abdurrahman bin Hurmuz. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fikih ialah Rabi'ah bin Abdurrahman. Sebagai tokoh terkemuka di bidang fikih dan hadis, Imam Maliki menjadi rujukan dan guru para pencari ilmu pada masanya. Salah satunya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Awal mulanya mazhab Maliki tersebut tersebar di Madinah. Mazhab ini diperkirakan dianut oleh sekitar 15% umat muslim di dunia. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang bercorak rasional, mazhab Maliki justru sebaliknya. Mazhab ini cenderung tradisional. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Setelah beliau hafal Al-Quran, barulah mempelajari bahasa dan sastra. Kemudian beliau mempelajari hadis dan fikih. Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut sering disebut dengan
qaul qadim, pendapat lama, dan qaul jadid atau pendapat baru. Oleh karena itu mazhab Syafi'i sering dianggap sebagai mazhab tengah, artinya tidak terlalu rasional seperti yang dikembangkan mazhab Hanafi, tetapi tidak juga tradisional seperti yang dikembangkan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i hingga kini dianut oleh ulama Islam di Indonesia, Malaysia, Mesir, Filipina, Palestina, dan negara lainnya. Saat ini mazhab Syafi'i diperkirakan dianut oleh 28% umat Islam di dunia dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam jumlah pengikut setelah mazhab Hanafi. Mazhab Imam Hambali. Pendiri mazhab Hambali ialah Imam Abu Abdillah bin Hambal bin Halal Halil Ash-Shahbani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hambal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan yang mampu menghimpun sejumlah 40.000 hadis dan dalam kitab mazhabnya. Mazhab Hambali awalnya berkembang membutuhkan waktu yang lama. Pada abad 12 mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi, terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Saudi. Saat ini mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia dan mempunyai pengikut terbesar di seluruh Jazirah Arab. Ketiga, mengarifin perbedaan mazhab. Perbedaan pandangan dan mazhab kerap kali memunculkan perselisihan di kalangan umat Islam. Berikut beberapa cara mencikapi perbedaan mazhab. Pertama, membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara profesional. Kedua, memahami ikhtilaf atau perbedaan dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai rahmat dari Allah bagi umat. Ketiga, setiap orang berhak mengikuti dan mengamalkan pendapat atau mazhab yang rajih atau yang kuat menurut pilihannya. Keempat, menghindari sikap hulu atau berlebih-lebihan maupun sikap takwaruf ekstrem dalam masalah-masalah furu. Kelima, meneladani etika dan sikap para ulama salaf dalam beriktifal, sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap tawazun atau profesional. Sekian penjelasan seputar mazhab dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.